kita mendapatkan tugas jadwal tes dari mata kuliah studi penerbangan dan mitigasi bencana. Masuk ke tugas untuk tugas mites. Nah, diberikan tugas oleh Ibu Provinsi tentang studi mitigasi di daerah setempat, baik itu bencana banjir ataupun bencana kebakaran. Nah, hari ini yang kita pilih ialah banjir. Lokasinya yakni di Margasari. Nah, dengan judul penelitian yaitu persepsi masyarakat terhadap risiko bencana dan upaya mitigasi di Margasari. Nah, hari ini adapun informan akan narasumber yakni kita langsung aja Bang perkenalan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abali, biasanya dipanggil Dani. Jadi poin bekerja di sini di dinas swasta, pertama juga itu sekitar 5-6 tahun. Terus saya desa Baulin S1 RW1, Kecamatan Jatinyara Selatan. Kecamatannya apa sih nih Bang? Jatinyara Selatan. Halo jam. Pergi itu masuk ke melewati yang namanya daerah Margasari. Nah, kita tahu kita sendiri kan ini di samping sungai, karena memang Margasari itu masuk ke daerah pinggiran sungai. Nah, pastilah mungkin karena daerah pinggir sungai jadinya mungkin lihat lo pasti pernah terdampak banjir. Ada tahu nih banjirnya itu separah apa dan sesering apa. Nah, jadi karena kebetulan berkerabat langsung dengan Abang Dani, bermitra dengan beliau. Ya jadi tanya-tanyalah dulu apakah bisa. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk tawa hari ini wawancara. Mungkin langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama ya Allah. Bencana apa aja Bang yang hari ini sering terjadi di wilayah Margasari menurut Tian? Nah, 10 sampai berapa tadi kan? 5 sampai 6 tahun terakhir ya Allah, karena beliau baru di Margasari nih. Terima kasih. Menurut sepengetahuan Gun lah, karena kebetulan hanya juga di Margasari ini. 4 tahun terakhir itu banjir yang ada di desa Baulin khususnya ini bukan seperti banjir yang kita lihat kebanyakan gitu ya, dan banjir bandang segala macamnya, tapi ini berupa luapan air yang menggenang. Itu karena terjadinya sedimentasi sungai dan daya resap air di daerah atas itu mengurang atau berkurang ya. Nah, jadi banjir di sini itu siklus alam yang pada beberapa tahun yang lalu sebelumnya memang ada, cuman itu pasang surut gitu. Pasang surut karena seminggu atau 2 minggu surut. Cuman karena 4 tahun terakhir ini adanya sedimentasi, adanya anggaplah ulah manusia yang mungkin tidak bertanggung jawab di atas sana, karena kan untuk Margasari sendiri itu daerah bawah yang rawan. Jadi kiriman air gunung turun ke bawah penampungan air lah ibaratnya gitu. Nah, jadi semakin deras kiriman di bawah, penampungannya akan dicukup lagi, ya limbas. Biasanya bahasa kami itu limbas artinya tarik banyak tuh lambat. Artinya yang biasanya pasang surut seminggu 2 minggu surut, ini ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan gitu. Kalau menurut kisah-kisah orang tua untuk banjir ini sendiri yang di 2 tahun terakhir ini yang parah, dari awal 2022
2006 2025 itu yang paling parah dalam sejarah dalam sejarah ini. Lawas ada kampungnya ya. Ini yang paling parah itu efeknya ke lahan pertanian. Lahan pertanian yang biasanya awal tahun sudah mulai kita semai, ini awal tahun belum ada semai karena anak banyu itu tenggelam. Nah di situ berlarut-larut sampai ada perubahan pergeseran tradisi tanam ibaratnya karena dampak tadi yang biasanya tanam padi lokal kadang nanam lagi padi lokal karena memang nggak bisa nanam lagi kan lahannya kadang lagi kan biasanya nih kalau yang mungkin kita tarik mundur 5 tahun 6 tahun sebelumnya lah kita bisa nanam karena tadi pasang surut banyu cuma sebentar aja tomat aja pasang surut banyu kalau yang ini enggak 3 bulan 4 bulan udah lewat kita kalau kita nanam. Nah di situ dampak yang tanpa dirasakan oleh masyarakat sekitar perubahannya transisi pola tanam padi itu yang terasa benar untuk banjir pasang surut ini. Berarti memang ada beberapa faktor alam dan juga faktor yang diolah oleh manusia sendiri. Dengan faktor alamnya sedimentasi artinya pergeseran penumpukan dasar di dasar sungai. Terus ada juga faktor yang memang diolah oleh manusia itu sendiri. Nah kira-kira yang nggak tahu nih faktor-faktor yang diolah manusia ini apa gitu? Sejauh apa gerak pergerakan manusia sehingga menyebabkan banjir di desa Sungai Baulin ini cukup lawas dan mungkin terakhir tadi di tahun tadi itu lumayan parah. Faktor manusia lah ya sebetulnya faktor manusia ada hal yang sensitif yang tidak bisa diuraikan secara langsung ya intinya daya resap air di daerah atas atau daerah gunung itu berkurang gitu lah mungkin ya adil paham aja lah kenapa berkurang gitu lah ada apalah gitu jadi berkurang lah mungkin kalau kita menelusuri sedikit banyak ya sensitif lah untuk kita pelajari lebih dalam gitu ya intinya tadi karena ada ulah tangan manusia makanya daya resap air berkurang gitu nah itu gitu. Oke, nah bisa apa abang ceritakan nih kira-kira kan tadi banjir tahun kemarin itu lumayan besar. Kira-kira apa saja sih dampak dari banjir tersebut pada masyarakat ataupun lingkungan sekitar? Dampak yang paling ringan aja gitu. Dampak paling ringan itu banjir dimulai pada akhir tahun di sini di 2012 ya gitu. Tanggal 20 ke atas dan 12 jadi pada bulan itu biasanya kan kami ini biasanya panen menyatakan hasil panen di gudang. Nah rata-rata di sini gudang itu pinggir sungai sudah melihat seorang lah pinggir sungai ini. Nah jadi ketika banyu naik hasil panen itu terendam dan memindah puluhan karung di gudang itu ada semudah kita angkat tangan gitu. Jadi dampak yang paling ringan itu kan yang berarti masih ringan jelas itu memindah hasil panen itu ketika banyu naik. Wah banyu naik ini udah cepat kalau nggak ada gua mungkin 2 bulan 3 bulan kan salah terusak lah banyu di gudang tuh. Nah itu dampak yang ringan lah untuk masyarakat sekitar. Kalau dampak yang merasa paling berpengaruh ya tadi untuk ucapan pertama tadi pergeserannya pola tanam padi itu yang paling berpengaruh. Biasanya kami tanam padi lokal ada lagi tanam padi lokal tinggal harap cuman padi unggul lagi sedangkan di sini mata pencaharian utama lah itu tanam. Nah itu tanam habis itu selain itu ada lagi pengaruhnya itu biasanya kan lewat nih kalau habis rumahnya. Nah kalau yang saya banjirnya lewat udah lagi itu kan entah kemana atau itu lah mungkin lah udah kan untuk lewat kena lagi atau di nelayan lah kurang lah gitu.
itu kan yang dampak yang paling besar yang dirasakan saat ini gitu lah. Karena kebanyakan mayoritas kita di sini petani gitu. Sampai profesi hilang yang disebabkan oleh banjir di sini. Oke, kita lanjut bahwa para sahabat hari ini lokasi atau rumah pian aman aja lah kira-kira. Kondisi rumah lah. Alhamdulillah untuk kondisi rumah masih aman. Yang paling terdampak dari banjir itu rumah-rumah yang masuk jalur hijau. Jalur hijau itu artinya di pinggir bantaran sungai yang paling dekat dengan sungai. Itu paling terdampak. Kalau kan rumah di sebelah sungai lah ibaratnya. Nah kalau misalnya rumah yang di pinggir sungai itu bila banyu naik itu pasti tinggal rumahnya naik juga. Bantaran tuh kayak ini lah. Bantarannya dari hijau. Artinya kan dia sungai langsung bantaran mereka. Jadi ketika banyu naik, ini yang kita duduk ini tenggelam. Apalagi yang di rumah-rumah yang rendah. Oh sampai larut. Kalau larut mungkin ada bang lah. Belum ada bang itu. Kalau larut belum ada bang. Tapi jelas merusak struktur. Itu jelas merusak struktur. Habis itu ya di sungai sana kayak bang kita ribet lah. Dari mana-mana kan. Pertama kan itu bisa jadi gangguan kesehatan juga secara ada langsung gitu. Karena kan ya ngarannya di rumah itu calak harus di rumah ya kayak rasanya gitu. Masuk ke rumah banyak jalan gitu. Bang, kalau untuk kondisi Iwan sendiri rumah alhamdulillah aman, cuman ada bang sedikit kena aja kan calap-calap yang tadi sekarang yang di bantaran sungai. Masuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih kayak apa bang ketika banjir terjadi, bagaimana melindungi aset-asetnya ada ya bang? Aset ini kan rumah, harta benda, itu mungkin misalkan berisi iwak kayak lo. Nah kayak apa caranya hari ini mungkin menanggulanginya? Nah kira-kira Penanggulangan lah, ya penanggulangan ringan aja bang. Karena kebetulan kan untuk di desa ini hampir rata-rata itu jadi rekan bertanah keluarga lah. Jadi ketika ada seekor keluarga kalap rumahnya mungkin kena terdandak dulu ke sebelah rumah itu yang ada jalan. arti keluarga kuat ya lo. Jadi ya intinya kalau ada yang kalap kita sebelah rumah yang ada kalap membantu barang-barang berharga ya mas batangan gitu ya. Berarti kayak iwak-iwakan, ayam-ayam kita kan kayak apa? Ya untuk ternak lah. Nah kalau ternak ini tidur lah kalau orang warga sehari ini legowo ya. Menerima apa adanya lah ya. Ikhlas Ketika ada terselamatkan lagi alhamdulillah aja yang lain kata ya nah. tapi memang larutnya rata-rata lah kira-kira karena diselamatkan. Untuk saya rata-rata mengisi keparangnya larutnya itu yang paling kedua saya hitung itu kayak ilak kan kolaman ketika banyu naik paling susah saya hitung dilihatnya alhamdulillah masih ada saya hitung itu alhamdulillah ada kita ada habis kan tipikal orang bantaran sungai itu ya nerima apa adanya sudah. Berarti bangunan tadi habis banjir banyak pembangunan sih lah, artinya renov bangunan. Kalau renov itu ada sebagian cuman sebagian ada karena untuk pasak rumah alhamdulillah kami rata-rata di sini ulin Kuat insya Allah karena banyu makin kuat juga. ulin kuat gitu ulin orang dalam lah menurutnya gitu kuat. Dan nggak tahu bang lah kita lihat entah 5 tahun ke depan lagi apakah masih kuat atau ada ya cuman kesatunya alhamdulillah kalau ada perubahan bang gitu untuk struktur bangunan rumah yang di bantaran sungai misalnya. Ada mungkin untuk yang basic kayak misalkan ada basic paling benih di rumah, nah itu kira-kira safety lah, aman lah kira-kira disimpan di rumah atau kayak ada wadah khusus kan menyimpan menganualkan hasil panen kan rentan artinya kan amun kayak benda-benda jadi karena kan amun kayak benih kan basah begini ya lo buruk deh. Nah kira-kira kayak lo
Ya sama aja kayak barang tadi, kayak bila ada yang ada keluarga yang karing udah aja kita bandah berapa hari mungkin hasil dari yang bidangnya, karena ini bidang yang di pinggir sungai kita basah nih, mungkin empat pinjam bidang di tetangga yang ada kena gitu. Itu benernya ke apa solusinya gitu lah. Iya, iya. Oke, Enggak. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya tentang poin gotong royong. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sebenarnya lah tentang bagaimana masyarakat desa Baulin itu melaksanakan gotong royong, baik angkat, pinjam meminjam alat, sampai penempatan barang-barang di lokasi yang agak lapang. Nah, kira-kira hari ini sebelum melaksanakan hal tersebut, apakah ada konsep atau adakah orang atau kelompok yang memberikan arahan dan panduan? Mungkin ada pemuda desa atau kayak apa, atau organisasi sosial tertentu. Nah, mungkin kira-kira gimana, Bang? Tindakan gotong royong sendiri itu sebenarnya ada yang apa bang, refleks ya gitu. Oh, iya. Spontan aja ya, Bang. Spontanitas dia langsung ketika si tetangga A naik kalapan banyu nih, langsung tetangga B, C, D, F, G, H nya langsung kita bantuin sana, bantuin sini gitu. Jadi akan ada yang terorganisir kayak di daerah lain lah gitu. Berarti ada juga aturan-aturan tertentu, misalkan dalam pelaksanaan gotong royong itu mempunyai regulasi-regulasi sekian, ataupun untuk yang mungkin sensitif lah dibahas tadi terkait kayak apa tindakan-tindakan ataupun kelakuan manusia ya lo. Jadi kada ada aturan pastinya ya lo untuk hal ini kira-kira. Ya, untuk aturan memang bisa terjadi kesepakatan atau aturan yang tidak tertulis itu banyak itu bentuknya spontanitas dari masyarakat atau warga bertanya gitu kalau masalah gotong royong ini ada yang terkait aturan harus membantu ini itu ada rumusan itu lah ibaratnya gitu. Enggak. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ke bagian terakhir. Kira-kira nih, setelah prosesi panjang terkait banjir di desa Bisa boleh Baulin, satu apa. nah, kira-kira tadi kan sudah tersampaikan ada aspek masyarakat, habis itu kayak masyarakatnya yang bergotong royong, habis itu kayak apa kira-kira dari pemangku jabatan ataupun pemerintah, sejauh mana tindakan sebenarnya terhadap banjir di desa ini? Untuk tindakan dari instansi terkait alhamdulillah untuk banjir di awal tahun 2020 tadi kami ada dapat bantuan. Bantuannya berupa makan, minyak goreng, mie dan segala macamnya. Intinya adalah dilihat oleh kabupaten ya, ibaratnya adalah itu bantuan. Kalau bantuan berupa alat atau semacamnya kada datang, cuma bantuan sembako aja gitu lah. Jadi sembako ini, maaf mungkin agak sensitif juga, kira-kira nih, saya yakin salah satu penyebab banjir di sini juga efek daripada tangan-tangan manusia ya. Apakah tangan-tangan manusia ini kan perpanjangan tangan oleh perusahaan ya. Biasanya perusahaan itu punya CSR. Nah, kira-kira CSR perusahaan itu turun lah sampai ke masyarakat juga. Jadi untuk bantuan dia 3. Oke, mungkin dari beberapa pertanyaan tadi sudah terjawab semua dan sangat-sangat mewakilkan ya daripada aspek-aspek laporan ataupun makalah yang ditugaskan. Nah, oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada Abang Dabani yang sudah hari ini sedikiranya memberikan waktu untuk memberikan wejangan ataupun penyampaian terkait
banjir di Desa Bauling ini. Nah, kira-kira jadi kami sekali lagi terima kasih kepada Bangda yang sudah memberikan waktunya. Nah, mudah-mudahan artinya daripada pengalaman hari ini dapat menjadi gambaran untuk aplikasian lah, entah itu mitigasi tadi, dan mudah-mudahan banjirnya kali lagi tahun kali ya, artinya ada penanganan dari pemerintah ataupun pegiat lingkungan lah. Nah itu mungkin ada penyampaian Bang terakhir dari Pian. Sedikit lah penyampaian, karena kebetulan itu kan ini tugas dari mahasiswa magister lah ya. Ini untuk penyampaian sedikit terkait masalah banjir yang awalnya siklus alami berubah menjadi banjir yang berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Jadi ini sedikit kalau yang mungkin didengar, alhamdulillah didengar ya kadang baju betul. Untuk instansi terkait yang mungkin